Oke teman-teman, saya saat ini sedang ada di kantor Kelurahan Sindang Palai. Saat ini saya kebetulan sedang bertugas meliput kegiatan bimbingan teknis untuk ketua RT, ketua RW dan Karang Taruna ya, termasuk LKK lainnya yang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi. Bimbingan teknis ini difokuskan pada peningkatan kapasitas ketua RT dan ketua RW termasuk LKK di tingkat Kelurahan Sindang Palai. Saya tidak akan mengupas masalah bimbingan teknisnya, tapi akan lebih mengupas jalan ini ya. Jalan ini bernama Jalan Garuda. Jalan Garuda ini dulu di di Agengan ya, di masa kepemimpinan Bapak Udin Koswara ya, sebanding atau sama dengan jalan-jalan yang ada di Bacile seperti Jalan Proklamasi, kemudian Jalan Merdeka yang ada di Cikundul, Jalan Proklamasi ya yang ada di Cikeong, Tespong. Kemudian Jalan Sarasa juga yang sebelah sana ya, sebelah atas yang mau ke Selakaso, termasuk Jalan Cemerlang yang ada di Werdoyong atau Dayaluhur ya, teman-teman. Jadi di masa kepemimpinan Pak Udin, karena Bacile memang sudah masuk ke wilayah pemekaran Kota Madya Sukabumi ya, saat itu Kota Madya, banyak jalan yang terlebar ya, anu asana hanya satu mobil menjadi dua mobil atau menjadi dua lajur ya. Nah itu adalah salah satu pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Pak Udin, kemudian dilanjutkan di zaman Bu Moli. Itu lebih fokus ke pembangunan fisik ya, karena untuk wilayah Bacile ini pembangunan fisik, karena kalau dikatakan tertinggal sih enggak ya, artinya mesti mengikuti atau mesti menyusul ya, atau mengimbangi lah pembangunan yang ada di wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi bagian kota sejak lama ya, seperti Cikole, Citamiang, Werdoy, dan Gunung Puyuh. Maka otomatis wilayah Baros yang notabene menjadi 3 kecamatan di masa kepemimpinan Pak Udin pada tahun 96, 97 ke sini ya, mesti mengimbangi atau ya mesti sama lah dengan wilayah-wilayah kota yang sudah masuk ke bagian Pemkot sejak awal ya, dalam hal infrastruktur seperti jalan, gang, kemudian posyandu, pos kamling, MCK ya. Nah, makanya di zaman kepemimpinan Pak Udin, bahkan sampai zaman Pak Muslih ya, sepengetahuan saya itu pembangunan lebih banyak difokuskan ke pembangunan fisik di wilayah Bacile ini. Nah, Sindang Palai ini menjadi bagian dari Kecamatan Ciberem ya. Sebelumnya menjadi bagian Kecamatan Baros ketika masih kabupaten. Nah, jadi ketika masuk ke kota dan Kecamatan Baros ini dipecah menjadi 3 menjadi Bacile, Sindang Palai ini masuk ke wilayah kota Sukabumi. Begitu ya. Nah, kemudian setelah pembangunan fisik terlanjut, ada semacam perubahan paradigma di bidang pembangunan ini, yang dulunya sifatnya top down menjadi bottom up ya. Bottom up itu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan ya, kemudian perumusan hingga pelaksanaan pembangunan. Ya kalau dulu di sini sepi ya, nama watas penuh ya, apalagi sejak kepemilikan kendaraan bermotor ini dipermudah ya. Nah, jadi pembangunan yang sifatnya top down diubah menjadi bottom up dengan melibatkan langsung masyarakat. Dan itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, hampir 1 dekade.
Bahkan untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya itu yang sebetulnya ya untuk wilayah Bacile ya, yang namanya swadaya atau partisipasi masyarakat itu di masa masih perdesaan memang sangat kuat ya. Namun karena terimbas oleh budaya urban perkotaan, Bacile juga tergerus yang namanya swadaya dengan partisipasi ini, makanya digenjot kembali di masa